Kamis 17 Februari 2021, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak, Dwi Purwantoro melaksanakan sidang terbuka promosi Doktor Teknik Sumber Daya Air Universitas Brawijaya yang digelar secara daring. Apakah saudara siap untuk melaksanakan ujian hari ini? Siap untuk melaksanakan ujian pada hari ini. Yang kami hormati Ibu Dr. Insinyur Usi, yang kami hormati Ibu Profesor Dr. Insinyur Lili Muntarsih, yang saya hormati Insinyur Muhammad Solihin ST PhD, yang kami hormati Bapak Dr. Widandi Sutopo MN, yang saya hormati Profesor Dr. Muhammad Bisri MS, yang kami hormati Bapak Agus Suprapto Kusmulyono MN PhD, dan yang kami hormati Bapak Dr. Suprayogi MN. Dalam sidang terbuka tersebut, beliau memaparkan disertasi dengan judul Model Indeks Kinerja Sistem Infrastruktur Sabodam di Gunung Merapi. Pada hari ini kami mau memaparkan hasil disertasi saya dengan judul Model Indeks Kinerja Sistem Infrastruktur Sabodam di Gunung Merapi. Dwi Purwantoro sebagai promovendus memaparkan tingkat kinerja Sabodam di lingkungan Gunung Merapi dipengaruhi 3 aspek utama, yaitu faktor fisik, regulatif, dan sosial. Ini adalah model indeks kinerja dari Sabodam yang kami lakukan penelitian, kami juga sudah menggabungkan. Jadi hasil penelitian tadi kami menghasilkan indeks layanan untuk yang fisik itu 0,63. Kesimpulan dari kinerja Sabodam yang saya lakukan penelitian di lapangan, penilaian rata-rata indeks kinerja fisik Sabodam Gunung Merapi adalah sebagai berikut. Pak Dwi, ternyata tadi saya perhatikan otomatis memang teknis lebih besar ya, 0,63 atau 63% pengaruhnya, kemudian ada regulasi dan sosial. Ternyata Pak Dwi di situ penelitian Bapak ini saya sangat senang Bapak makin mengayakan menjadi Bapak pecah-pecah, apalagi di kesimpulan itu Bapak juga coba Bapak uraikan di kesimpulan itu, pada kesimpulan ternyata regulasi tidak aplikatif Bapak temukan. Kemudian kinerja penambang pasir juga ada di situ dan sebagainya. Jadi di sini ternyata apa? Ternyata regulasi itu lebih besar dari sosial. Nah, saya komentar Bapak aja. Kira-kira apa? Karena regulasi kita buat serampangan, kurang, ngawur, atau karena ini hubungannya dengan teknis kan? Kita kan PU kan Kementerian Teknis, regulasi otomatis ya sebagian besar dari PU gitu. Kalau sosial ya memang tidak tanggung jawab sekaligus, hanya 10% sih, tidak terlalu apa. Komentar aja saya, komentar Bapak, saya pengen tahu. Satu lagi Pak Dwi di situ ya, penambang pasir, ternyata hasil hitungan Bapak terkendali. Itu tanda tanya di saya, kok terkendali ya, kenapa? Saya hanya pengen dijelaskan aja, kok terkendali? Berarti penambangan pasir kalau terkendali berarti boleh dong, gitu kira-kira. Apa benar nih pernyataan saya nih, saya nggak tahu. Benar apa enggak ya pernyataan saya ini? Cuman itu aja pertanyaan saya. Benar apa enggak pernyataan saya ini? Oke, Turnuwun, terima kasih Bu Pimpinan, mungkin langsung dijawab aja ya. Iya Pak, kami sampaikan Pak, untuk yang hasil rumusan tadi Pak, 0,63 IL fisik, 0,27 regulatif, sama 0,1 sosial. Itu artinya gini Pak, untuk aplikasi di lapangan. Jadi sebetulnya dari hasil kami penelitian itu memang yang fisik itu kan sudah 63%, yang regulatif itu 0,27, yang sosial ke 0,1. Dari hasil perhitungan tadi Pak, untuk yang fisik walaupun bangunannya itu sudah nilainya 4, tapi hasil IL fisiknya kan masih 2,6. Artinya memang yang akan kami lakukan adalah segera melakukan penambahan dari bangunan Sabodam yang sudah terbangun dari 272 akan kita tambah 95 Pak. Otomatis nanti
keadaan dari alur sungainya kan akan tertata, Pak. Tadi kalau saya lihat dari penelitian kami tadi, fisiknya tadi masih 0,36, Pak. Jadi akan kami tambahkan, itu otomatis nanti nilai fisiknya akan naik. Dan yang regulatif itu tadi kan sebetulnya sudah sesuai, tapi di dalam pelaksanaan di lapangannya itu masih tidak sesuai, Pak. Umpamanya kami sampaikan, Pak, jadi penambangan itu di lokasi A, tapi pelaksanaannya, Pak, itu mesti keluar dari tempat itu. Lah dari kami nanti kami akan menyampaikan, Pak, hasil rekomtek ini akan kami koordinasikan, Pak, baik dengan Pemda, dengan DLHK, dengan SDM. Jadi bahwa penambangan itu boleh dilakukan di daerah yang sudah kita keluarkan rekomendasi teknik. Ya, jadi ini akan memberi Pak, bantuan ke kami dalam mengambil keputusan apa yang akan kami lakukan dulu untuk memperbaikan sabodem yang ada di Merapi itu. Gini Pak Dwipur, jadi namanya suatu ilmiah ini ya, suatu aplikasi ini kan kalau kita di instansi harus ada dasarnya. Dasarnya adalah regulasi tadi. Iya, Pak. Jadi yang Bapak harus Uber, saya kira ini jadikan permen gitu misalnya ya. Jadi permen, bukan permen Sarmento, bukan, tapi permen peraturan menteri. Ya. Menurut saya itu yang harus Bapak Uber dan ini disosialisasikan dan sebagainya. Gitu kira-kira Pak Pur. Siap, iya Pak. Terima kasih Pak. Sesuai dengan hasil rapat tim penguji, mempertimbangkan hasil-hasil ujian yang telah ditempuh selama mengikuti pendidikan doktor, maka nama Dwi Purwantoro STMT dinyatakan lulus dengan predikat dengan pujian, sehingga yang bersangkutan berhak untuk menyandang gelar doktor. Yang pertama, saya sampaikan selamat kepada doktor baru kita, Dr. Dwi Purwantoro STMT. Atas pencapaian hari ini, lulus dengan pujian, cum laude ya. Bapak Ibu sekalian saya hormati, khususnya Pak Dwi, saya ucapkan selamat telah menjadi doktor. Selamat kepada keluarga, kepada Balai Serayu ya. Selamat juga. Saya juga ingin menyampaikan apresiasi kepada Promovendus Saudara Dwi Purwantoro yang di tengah-tengah kesibukannya masih menyempatkan diri untuk meningkatkan pengetahuan dan mengambil studi sampai jenjang doktor. Ini adalah suatu upaya yang saya kira patut kita apresiasi karena pasti juga tidak mudah ya di tengah-tengah kesibukan yang sangat padat. Dan selamat akhirnya sudah sampai pada ujian terbuka ini. Saya mengucapkan selamat kepada Pak Dwi Purwantoro dan keluarga ya yang ada di sini. Mungkin orang tua Pak Dwi kalau mendengarkan, istri, anak-anak, dan tentunya teman-teman DWS Rayopak, saya ucapkan selamat. Iya, saya ucapkan pada anak saya yang saya didik sejak kecil sampai sekarang menjadi anak yang soleh. Mudah-mudahan ini menjadi contoh kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang belum tercapai cita-citanya. Saya hanya ingin mengucapkan selamat atas pencapaian hari ini kepada Mas Dwi atau Pak Dwi. Kami sangat bangga, mewakili keluarga kami sangat bangga dengan apa yang sudah dicapai Pak Dwi pada hari ini.
karena kami sangat tahu betapa pengorbanan untuk mencapai tahap ini itu kami sangat tahu. Dulu diawali dari Banjarmasin, mungkin bolak-balik Banjarmasin ke Malang setiap minggu, sehingga mendiskon waktu untuk keluarga. Tapi tidak apa-apa, kami ikhlas insya Allah untuk tujuan yang baik. Juga dalam penyusunan disertasi ini, diskusi-diskusi yang panjang dengan Mas Sakti, kami tahu sangat menyita waktu dan pikiran. Jadi sampai tahap ini kami sangat bangga. Semoga pencapaian ini menjadi inspirasi bagi semuanya, bermanfaat bagi orang banyak, barokah, dan yang utama bisa menjadi motivasi bagi anak-anak kami, Ersa, Nisa, untuk bisa seperti bapaknya, insya Allah bisa lebih baik. Amin. Pak Dwi, kami mewakili teman-teman karyawan karyawati BPWS Serayu Opak. Pertama, menyampaikan selamat Bapak. Yang kedua, kami bangga Bapak sudah meraih gelar doktor. Dan yang ketiga, semoga indeks kinerja Purwantoro nanti bisa diaplikasikan di pembangunan Sabodem khususnya Pak, dan pengelolaan sumber daya air pada umumnya. Dan yang terakhir, tentunya kami selalu mengucapkan Bapak selalu sehat walafiat dan sukses selalu. Makasih Bapak. Selamat dan sukses Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak Dr. Dwi Purwantoro STMT. Semoga penelitian dan gelar doktor yang telah diraih menjadi semangat baru bagi kemajuan BBWS Serayu Opak, Ditjen Sumber Daya Air, Kementerian PUPR, dan bagi masyarakat luas.